Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan saya masih berbincang bersama Mas Raka Juniko, beliau Research Analyst dari MNC Sekuritas. Kita bahas pendatang baru dari Indeks LQ45, Mas Raka ada E-Hardware, kemudian juga ada Akra, SCMA, Sido dan juga SRTG. Mana yang dinilai menarik untuk perhatian Anda, Mas Raka? Kalau saya ini menariknya lebih kepada S-Hardware sama Akra ya Mas tentunya. Oke, apa penyebabnya? Analisisnya seperti apa? Oke, untuk S-Hardware ini memang gerai-nya akan makin ekspansif ya dengan penambahan gerai di tahun 2003 ini, dan juga untuk ekspansinya ini berada di luar kota Tier 1 sehingga hal ini dapat mendatangkan ataupun mengenerate brand awareness dari kota di Tier 2 dan Tier 3 sebagai lahan baru tentunya untuk emiten. Dan tentunya untuk Akra di mana seiring dengan masih tingginya harga gas dan juga minyak dunia ya, dan juga potensi dari penjualan dari CP-nya begitu Mas. Oke, baik. Itu tadi dia analisis dari pendatang baru di indeks LQ45. Beberapa di antaranya yang menarik perhatian Anda adalah AES Hardware dan juga Akra, gitu ya. Oke, kita akan lihat saham-saham yang Anda rekomendasikan untuk pagi hari ini, dan Anda pemirsa dapat saksikan di layar televisi. Di antaranya adalah CTRA dengan support di 905 dan resistance di 1055 dengan rekomendasi buy on weakness, kemudian Tower dengan support di 1085 dan resistance di 1200 dengan rekomendasi spekulatif buy. Kemudian juga ada AGI dengan support di 1890 dan resistance di 2230 dengan rekomendasi buy on weakness. Kemudian ada INDF dengan support di 6500 dan resistance di 7250 dan rekomendasinya adalah buy on weakness. Kita ke CTRA terlebih dahulu, Mas Raka, dengan rekomendasi buy on weakness. Seperti apa analisisnya? Oke, kemarin tahun 2022 ya ini CTRA ini bukan perolehan marketing sales mencapai 8,2 triliun atau mungkin berada di bawah target dari estimasi manajemennya yang sekitar 8,4 triliun gitu. Namun kami memandang prospek dari Segential dan Land House ke depan ini masih cukup prospektif di tengah adanya tekanan dari inflasi dan juga peningkatan dari market rates gitu, sehingga mungkinnya untuk tahun ini nanti CTRA ini buka perolehan marketing sales yang mungkin kurang lebih sama ya dengan tahun 2022, yaitu di 8,2 triliun begitu Mas. Oke, harga terakhir di 970 nampaknya kemudian ini masih cukup jauh dari level support yang Anda rekomendasikan, yaitu di level 905 begitu ya. Indikator teknikalnya ataupun mungkin beberapa hal lain yang nampaknya ini cukup meyakinkan investor bahwa CTRA akan mendekati level support yang Anda rekomendasikan, apa saja? Oke, untuk level supportnya tadi di sekitar 905 ya Mas. Nah, kami melihat untuk dari secara teknikal ini memang berpotensi untuk membentuk adanya inverted head and shoulder gitu. Namun akan lebih terkonfirmasi apabila nantinya bisa break dan ataupun tutup di atas level di sekitar 970-an ataupun 90-nya begitu. Nah, makanya kenapa buy on weakness, karena kita ini masih wait and see apabila nantinya akan break resisten. Kalau nanti tidak berhasil, maka akan masih ada potensi untuk harga ini belum ke bawah. Makanya rekomendasinya buy on weakness gitu, Mas. Oke, karena secara pergerakan harga sendiri untuk CTRS nampaknya sedang berada di tren penguatannya di 1 bulan menguat 3,19%, kemudian secara mingguan menguat 0,52%. Makanya kemudian Anda tadi sampaikan menguji resistance-nya begitu ya. Kalau Ya. memang sudah tembus ada chance untuk bisa mengalami pelemahan dan bisa masuk ke level support yang Anda rekomendasikan tadi di level 905. Resistance yang Anda rekomendasikan di 1055, artinya ini hanya main jangka pendek saja, Mas Raka, untuk CTRA? Iya, karena untuk kita sudah recall untuk properti ini sekitar awal bulan Januari ya. Dan memang untuk fair value-nya itu ada di range harga 1050 gitu lah, Mas. Baik, oke. Secara fundamental ada alasan untuk investor mengkoleksi CTRA dalam jangka panjang? Untuk CTRA ini masih dalam untuk landingnya ya, ini masih cukup potensial ke depannya, dan terutama dari penjualan dari di luar dari ini ya, itu di bidang wisata dan di mana itu di area Jakarta, ini masih cukup potensial untuk meningkatkan ataupun mempertahankan nilai dari marketing sales-nya yang dicapai untuk CTRA pada tahun lalu. Baik, Gitu. target CTRA di akhir tahun di level berapa, Mas Raka?
Untuk target terdekat kami masih di 1050 ya Mas. Untuk wait and see, kemudian nantinya kita akan monitoring kembali mortality risk-nya segala macamnya dan perhatikan juga untuk cost living-nya, sehingga nantinya akan ada kemungkinan untuk kita untuk change dari harga ataupun fair value dari CTRA begitu Mas. Baik, oke. Dari CTRA kita bergerak ke TOWR dengan support di 1085, resistance di 1200 dengan rekomendasi spekulatif buy. Seperti apa analisisnya untuk tower, Mas Raka? Oke, untuk TWR secara teknikal dulu ya Mas. Ini di mana kemarin untuk candle dari doji ya, dan kemudian tutup menguat, dan memang saat ini kami memutuskan spek buy karena hal tersebut. Namun kalau dari fundamental, di mana di tahun 2003 ini kan cukup challenging ya Mas, cukup menantang, di mana ada potensi resesi, sehingga kami memilih sektor yang cenderung defensif. Salah satunya adalah dari sektor menara, dan emiten tersebut adalah TOWR begitu Mas. Oke, 1125 adalah harga terakhir untuk TWR, tapi Anda melihat level support yang mungkin bisa tercapai adalah di 1085 begitu ya. Secara mingguan sudah mengalami pelemahan sekitar 0,88%. Berarti level support yang Anda rekomendasikan adalah level satu-satunya level yang kemudian kita bisa masuk, atau kalau memang sudah ada pelemahan dari TWR sendiri bisa mulai masuk, Mas Raka? Kalau saya lebih kepada harus masuk sekarang ya, karena ada potensi rebound, karena kemarin juga candle-nya ditutup hijau setelah mengalami doji selama 2 hari beruntun begitu, dan juga dari seminggu terakhir ini juga dipantau melemah ya untuk TWR. Baik, secara fundamental menarik juga untuk dikoleksi untuk TWR? Iya Mas. Ya, artinya untuk jangka panjang menarik juga ya untuk TWR ya? Oh ya, untuk jangka panjang ini masih menarik, karena tadi sudah disebutkan bagaimana sektor menara ini termasuk sektor yang cenderung defensif begitu, dan kami juga melihat adanya TWR ini untuk deleveraging, dan hal ini dapat nantinya berpotensi untuk meningkatkan profitabilitas sering berkurangnya untuk low gearing-nya begitu Mas. Baik, kebutuhan telekomunikasi ataupun data juga memang masih tinggi begitu ya. Kemudian dari TWR kita ke AGI. Seperti apa analisisnya, Mas Raka? Kalau AGI kemarin kan ini baru melakukan ekspansi pabriknya ya di sekitar Bangka Belitung, dan memang ekspansi pabrik tersebut ini nantinya akan digunakan untuk menjangkau ataupun customer yang basisnya itu adalah downstreaming ke nikel, dan sehingga nampaknya di tahun kemarin dan tahun ke depan ini akan lebih giat lagi downstream ke nikelnya, sehingga AGI ini akan berusaha untuk mengantisipasi tersebut. Nah, salah satu pelanggannya ini adalah TINS ya untuk AGI, sehingga kami melihat ke depannya untuk AGI ini akan lebih tumbuh untuk AGI, dan juga selain di Pulau Sumatera, ini di Pulau Jawanya ini juga terdapat ekspansi dari distributor AGI gitu, sehingga nantinya itu bisa menjangkau lagi untuk kawasan ekonomi khusus yang lainnya begitu Mas. Baik, rekomendasinya untuk investasi pendek saja atau seperti apa? Untuk AGI kita lebih melihatnya untuk teknikal ya, di mana kalau kita lihat secara teknikal ini dia sudah bentuk inverted head and shoulder, sehingga nantinya AGI ini berpeluang untuk menguat, ditambah dengan catalyst positif yang tadi setelah disebutkan, ini nantinya akan menguji resistennya di level yang sudah disebutkan, di level 2130 hingga level 2230-nya gitu Mas. Baik, sejauh ini yang direkomendasikan untuk AGI adalah trading saja terlebih dahulu begitu ya, Mas Raka ya. Baik, INDF, saham terakhir yang Anda rekomendasikan pagi hari ini adalah INDF. Mas Raka, analisisnya seperti apa untuk INDF? Oke, ya untuk INDF karena ini kan tahun politik ya, di tahun 2003, karena di tahun 2024-nya ini di awal kuartal di Februari ini sudah terlaksana yang namanya Pilpres, dan biasanya untuk tahun politik ini untuk emiten consumer goods ini pastinya akan cenderung untuk pendapatannya ini akan meningkat. Dan kedua, di mana seiring dengan adanya tahun politik juga diharapkan memang adanya kebijakan yang populis, sehingga nantinya ini dapat menjaga dari purchasing power dari masyarakat. Dan juga yang terakhir, di mana kalau saya pantau, di mana untuk segmen beverage dari INDF ini
telah dinaikkan sekitar bulan Juni. Kenaikan harganya sekitar 2,3 sampai 3%-an gitu kalau saya pantau. Dan hal ini cenderung untuk dapat menjaga margin dari indeks ke depannya. Karena kalau kita lihat dari harga global untuk gula ini juga trennya masih naik begitu. Sehingga diharapkan dengan penyelesaian dari ASP tersebut ini bisa agar diharapkan ya dapat menjaga margin dari indeks untuk tahun ini. Begitu, Mas. Oke, rekomendasinya nampaknya pas begitu ya dari tren yang terjadi untuk INDF secara bulanan melemah 0,74%, kemudian secara mingguan sudah melemah 2,11%, dan secara harian tadi di pembukaan perdagangan sesi 1 beberapa menit yang lalu melemah 0,37%. Artinya pelemahan-pelemahan ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke INDF begitu ya. Secara target price ataupun resistance lah ya, yang Anda rekomendasikan ada di level 7.250. Dari supportnya ini cukup jauh, Mas Raka. Artinya ini untuk jangka menengah atau seperti apa untuk INDF? Kalau ini untuk lebih kepada jangka panjang sih, Mas. Jangka panjang. Baik, oke, itu tadi dia untuk INDF level terakhir di 6675, sedang ada di tren pelemahannya. Apakah menarik untuk bisa masuk atau tunggu nanti saja ke level support yang Anda rekomendasikan? Kalau untuk saya untuk sebagai karena di minggu ini di mana ada The Fed juga ya tentunya, yang di mana investor ini akan cenderung wait and see dan tentunya akan mempengaruhi pergerakan dari market tersebut. Untuk rekomendasinya tadi telah sesuai ya untuk buy on weakness, di mana investor bisa melakukan cicil beli juga dari mulai harga saat ini hingga nanti mendekati harga supportnya begitu, Mas. Baik, itu tadi dia saham-saham yang sudah Anda rekomendasikan dari Mas Raka di MNC Sekuritas, diantaranya adalah CTRA dengan rekomendasi buy on weakness, kemudian Tower dengan rekomendasi spekulatif buy, AGI dengan rekomendasi buy on weakness, kemudian INDF juga direkomendasikan buy on weakness. Dan kita akan bahas lagi terkait dengan Anda tadi menyebutkan mengenai pengaruh dengan sentimen kebijakan FOMC, The Fed sendiri ataupun Bank Sentral Amerika Serikat. Pekan ini secara proyeksi seperti apa implikasinya terhadap IHSG? Oke, sebenarnya untuk market secara global ini kita sudah mengantisipasi karena FOMC dari The Fed, di mana The Fed ini nantinya memang berencana untuk menaikkan interest rate-nya atau Fed Fund rate ini sebesar 25 bips gitu. Dan kalau kita lihat juga di CME Group, di Fed Watch-nya ini juga investor 100% voting untuk kenaikan 25 bips. Dan karena kita market ini sudah mengantisipasi dari bulan ataupun minggu-minggu lalu, ini seharusnya dampak ataupun impact-nya ini cukup kecil bagi IHSG begitu, Mas. Oke, baik. Artinya IHSG akan cukup resilient lah ya pergerakannya di minggu ini lah ya? Iya, Mas, seharusnya kita cukup resilient ya, karena Oke. memang untuk rilis data minggu ini juga ada dari inflasi, ada juga dari PMI manufacturing. Oke, masih kemudian diselimuti oleh beberapa data-data positif, salah satunya adalah rilis dari kinerja keuangan di sektor perbankan yang nampaknya ini cukup optimis begitu ya, akan mengalami ataupun datanya akan positif lah gitu. Oke, kalau kita lihat dari data pembukaan IHSG yang kemudian sejauh ini kita bisa lihat di RTI pemirsa, oke, bergerak menguat 0,22% di level 6.916 kisaran itulah ya. Apa yang bisa dicermati dari pergerakan IHSG dan apa hal yang tips yang bisa dilakukan di investasi minggu ini seperti apa, Mas Raka? Oke, mungkin karena untuk bulan Desember kita tidak expect adanya window rates ya. Seharusnya di bulan Januari ini ada yang namanya January effect gitu. Namun kami melihat untuk tadi sudah disebutkan juga di mana investor ini masih akan ada inflow ke pasar obligasi, sehingga untuk January effect di tahun ini mungkin tidak akan sebesar sebelum-sebelumnya gitu, sehingga hanya akan memang cenderung moderat. Nah, untuk tips investasi di mana untuk tema investasi dari sekuritas pada tahun ini ada 3. Yang pertama yaitu ada tahun politik, di mana hal ini tentu positif bagi emiten-emiten yang memang bergerak di sektor consumer goods. Lalu kedua ada downstreaming dari nikel, sehingga hal ini dapat menjadi hal yang positif tentunya bagi saham-saham di sektor energi, khususnya yang energi baru terbarukan. Lalu kemudian terakhir ada yang namanya tema EV, di mana kalau kita ketahui juga pemerintah tengah memberdayakan ataupun mengenjot akselerasi dari penggunaan ataupun investasi dari kendaraan yang ditemakan EV. Bahkan kemarin ini sempat ada
wacana untuk melakukan yang namanya subsidi, untuk subsidi motor sekitar 8 jutaan dan mobil 80 jutaan ya kalau nggak salah. Nah itu kita telah kita hitung di mana untuk total cost ownership saja untuk motor saja, untuk motor berbahan bakar fosil saja itu bisa cost ownership-nya itu akan cenderung berbeda dengan yang EV. Dan apalagi kalau misalkan nanti ada insentif, tentunya hal ini jadi hal yang menggembirakan karena untuk selisih dari total cost ownership-nya ini bisa sampai sekitar 30-40% lebih begitu, Mas. Oke, sudah mendekati akhir bulan Januari, tapi kalau kita lihat dari indikator yang mendukung terjadinya Januari Effect, nampaknya tidak sesuai yang diharapkan, tapi kita tinggal menunggu berkah saja dari laporan keuangan di sektor perbankan, begitu ya. Baik, Mas Raka, kita akan menuju ke update dari pergerakan IHSG pagi hari ini. Seperti Anda dapat lihat di layar televisi, pemirsa, IHSG pagi hari ini dibuka di level 6.915,318, menguat 0,24%. Jakarta Islamic Index menguat 0,18%, sementara LQ45 menguat 0,22%. Sementara itu saham-saham yang berhasil masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBRI, kemudian BBCA, Bank Mandiri dan juga Laju yang baru saja menggelar IPO, yang penguatannya masing-masing 0,3%, 0,86%, 0,75%, dan 20%. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah BSBK, kemudian ada Telkom, BBNI, dan juga Antam, dengan pelemahan masing-masing 5,61%, 0,51%, 0,52%, dan 0,43%. Mengenai proyeksi pergerakan dari IHSG minggu ini sudah disampaikan tadi oleh Mas Raka. Mas Raka, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa.